Selamat siang atau selamat malam. Walau sebetulnya saat merekam episode ini, malam telah sangat larut, gelap dan mencekam. Seperti cerita yang akan saya bacakan setelah ini. Saat ini kamu sedang menyimak episode ketiga podcast Gadis Magis. Dan saya akan kembali menceritakan salah satu kisah dari antologi kisah horor Mama. Kalian masih ingat gak tentang 2 episode sebelumnya? Atau malah belum menonton? Kalau belum, coba tonton dulu deh. Bukannya kenapa-kenapa sih, supaya afdol aja. Baiklah. Kali ini, mama saya bercerita tentang salah satu pengalaman Mbah Buyut laki-laki saya di masa mudanya. Salah satu dari sekian banyak pengalaman beliau. Ini termasuk yang agak seram. Setidaknya menurut saya agak seram. Entah kalau menurut kamu. Kisah ini berjudul Nemu Ayam. Kisah ini terjadi di kota Banyuwangi saat sekitar tahun 60-an. Waktu itu Mbah Sampur, kepanjangan dari Sampurna, nama Mbah Buyut laki-laki saya. Walau sudah berusia sekitar 60-an lebih, namun beliau masih sangat energik dan kuat beraktivitas berat. Pada tahun itu, Mbah Sampur tinggal di pedesaan yang belum dimasuki aliran listrik bersama istri dan ketiga anaknya di sebuah rumah joglo besar yang dikelilingi oleh lahan super luas miliknya. Lahan sisi kanan adalah kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan seperti kelapa, sawo, nangka, alpukat, jambu, banyak semacam itu. Karena memang mata pencaharian utama beliau adalah petani buah dan padi. Sementara di lahan sisi kiri, ada kandang sapi dan kebun jeruk. Nah, di belakang rumah nih, yang super luas juga, ada sumur tua dan ditanami ratusan pohon salak dan hutan bambu yang sangat rimbun. Selain itu juga ada jamban terbuka, yang kalau buang air di sana, kita bisa sekalian uji nyali. Kalau kita diintip setan sih mendingan ya. Yang lebih serem kalau dipatok ular-ular pohon yang hobi bersemayam di antara dahan-dahan salak yang mengitari jamban itu. Ngeri sekali. Apalagi kalau buang hajatnya saat malam hari. Harus menimba air dulu dari sumur untuk dibawa ke jamban yang berjarak 35 meter dari rumah utama. Dan hanya ada obor kecil untuk membantu penerangan. Begitulah gambaran lingkungan rumah Mbah Sampur pada masa itu. Cerita ini berawal pada suatu hari. Ada selentingan rumor yang beredar di kalangan warga desa. Kata mereka, di kebun Mbah Sampur akhir-akhir ini suka ada penampakan kepala terbang. Dan katanya lagi, yang mengalami sudah ada beberapa orang. Yang terakhir kena apes, namanya Yuminah. Yuminah ini tetangga yang punya kebiasaan berangkat subuh-subuh ke pasar dengan melewati kebun Mbah Sampur. Dia selalu menggendong wakul di punggungnya yang dia ikat menggunakan selendang lurik. Gunanya untuk membawa belanjaannya dari pasar. Jadi saat berangkat, wakul yang dia gendong pasti kosong. Lalu, subuh itu saat melintas di kebun salak milik Mbah Sampur, Yuminah mendengar ada bunyi benda berat yang jatuh ke tanah. Begitu suaranya. Seketika langkah Yuminah berhenti. Saat itu dia cari sumber suaranya. Yang ternyata
adalah dari buah kelapa tua yang jatuh di depannya. Pikirnya, wah lumayan nih Ki, bisa dimasak buat santan kolak pisang. Kemudian dia memungut buah kelapa itu sambil ketawa senang. Dimasukkannya ke dalam wakul dan melanjutkan langkahnya. Saat santai berjalan, tiba-tiba Yuminah mendengar samar-samar ada yang cekikikan. Awalnya Yuminah tak menghiraukan hal itu. Sampai setelah 5 menit berjalan dan melewati area hutan bambu, suara cekikikan itu makin sering terdengar dan makin kencang. Seperti berasal dari arah wakul yang digendong di punggungnya. Saat itu, barulah Yuminah mulai merasa ada yang tak beres dan merinding sendiri. Namun dia terlalu takut untuk mengecek wakulnya. Sampai tiba-tiba dari arah belakang punggungnya, ada suara bernyanyi riang. Enak-enak numpak wakul, enak-enak, enak menyayu. Seketika Yuminah menoleh ke belakang dan mendapati isi wakul yang tadinya adalah buah kelapa, sekarang berubah menjadi kepala buntung dengan rambut gimbal, mata melotot, dan seringai jelek yang memamerkan gigi bertaring penuh darah. Seketika itu, Yuminah syok dan pingsan di kebun Mbah Sampur. Kemudian, paginya saat Mbah Sampur hendak berangkat memanen salak, beliau menemukan Yuminah yang tergeletak pingsan di kebunnya. Simbah membangunkan Yuminah dan bertanya, "Kenapa kok tidur di sini?" Saat sadar, Yuminah langsung gelagapan dan bercerita sambil menangis ketakutan. Namun Mbah Sampur gak percaya. Soalnya, menurut Simbah, selama ini beliau tidak pernah menemui setan semacam itu di sekitar situ. Mungkin kalau macam setan lain seperti genderuwo, peri, atau pocongan udah biasa beliau temui, tapi tidak dengan kepala buntung. Kemudian cerita berlanjut di hari lain. Kira-kira 2 minggu setelah kejadian Yuminah. Saat itu pukul 2 pagi. Mbah Sampur sedang berjalan pulang dari memancing ikan di sungai. Memancing ikan adalah kegiatan rutin Mbah Buyut saya ini. Setiap Kamis malam, kebetulan di dekat rumah, ada sungai besar yang berjarak 20 menit dengan berjalan kaki. Malam itu tidak seperti biasanya. Hasil tangkapan ikan Simbah banyak sekali. Sampai beliau terheran sendiri. Yang biasanya subuh baru pulang, ini jam 2 pagi, bumbung tempat ikannya sudah penuh dengan ikan-ikan yang gemuk. Kemudian, saat itu beliau pun memutuskan pulang ke rumah lebih awal. Sampai ketika di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba dari kegelapan sawah di arah kiri beliau muncul seekor ayam jago. Saat itu Mbah Sampur hanya mikir, mungkin itu ayam tetangga yang lupa dimasukkan kandang. Kemudian beliau pun melanjutkan langkahnya. Nah, di saat Simbah berjalan kembali, ternyata ayam itu juga mengikuti langkahnya. Sesaat beliau tertegun. Saat beliau mencoba berjalan ke kanan, si ayam ikut ke kanan. Begitu pula saat Simbah ke kiri, si ayam ikut ke kiri. Saat Mbah Sampur berhenti, anehnya ayam itu juga ikut berhenti. Sepertinya ada yang tidak beres, pikir mbah saya waktu itu. Namun ayam itu terlihat jinak sekali. Sampai setelah berjalan agak jauh, Simbah berhenti dan berpikir bahwa mungkin itu ayam liar dan sebaiknya dibawa pulang saja untuk dipelihara. Akhirnya diangkatlah ayam itu oleh beliau dan digendong sambil berjalan kembali.
mulanya tak ada hal yang aneh. Ayam itu mengeluarkan suara seperti layaknya ayam normal yang berkukuk kecil sembari menggoyang-goyangkan kepalanya sesekali. Mbah Sampur senang karena ayam pejantannya bakal nambah 1. Tapi seiring berjalannya waktu, suara kukukan kecil itu lama-lama terdengar aneh. Yang tadinya kukuk kukuk kukuk, lama-kelamaan seperti suara terkekeh yang ditahan. Seperti ini. Simbah mulai curiga. Apalagi saat dirasa bulu ayam yang tadinya halus sekarang terasa tebal dan kasar, seperti bulu yang gimbal. Namun ketika itu, bulan bersembunyi di balik awan. Malam menjadi sangat gelap, sehingga Simbah tak sanggup melihat si ayam dengan jelas. Sampai saat Mbah Sampur tiba di kebun salaknya. Tiba-tiba ayam itu mengeluarkan suara seperti manusia yang bernyanyi. Enak digendong, enak tenang ya Mbah. Seketika Simbah kaget sekali. Namun karena mungkin sudah terbiasa menemui setan, Simbah malah marah karena merasa dikerjai. Karena yang tadi digendongnya adalah ayam, kini berubah menjadi kepala buntung yang rambutnya gimbal, bermata melotot, dengan seringai bertaring penuh darah sambil masih tertawa terkekeh-kekeh. Mbah Sampur kesal sekali. Dicengkramnya rambut kepala buntung itu sambil berkata, "Oh, demit kurang ajar." Kemudian ditendangnya kepala itu dengan sekuat tenaga, sampai kepala itu melayang jauh ke dalam kegelapan malam. Setelah itu Simbah berteriak agar supaya jangan berani-berani untuk menampakkan diri lagi kalau tidak mau dibakar rumahnya. Maksudnya rumah tinggal si kepala buntung itu. Kemudian Mbah Sampur pulang. Dan semenjak kejadian itu, si kepala tak lagi memunculkan dirinya. Ya, setidaknya di daerah kekuasaan Simbah. Gak tahu lagi ya kalau setan jenis lain kadang-kadang masih menampakkan diri. Jadi gimana? Apakah kalau hal ini dialami kalian sendiri, nyali kalian bakalan sebesar almarhum babuyut saya ini? Beliau telah lama tiada saat saya masih kecil. Meninggalnya pun di usia 104 tahun. Konon katanya usia beliau panjang karena ilmu kebatinan yang dianutnya. Kalian suka cerita ini? Masih banyak kisah seram dari mama saya di dalam antologi kisah horor mama. Yang satu persatu akan saya ceritakan untuk kalian. Baiklah, episode 3 berakhir di sini. Jika berkenan, silahkan klik opsi suka, bagi, dan berlangganan untuk podcast Gadis Magis. Nyalakan lonceng pemberitahuan agar tak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dengarkan juga kami di Spotify, dan ikuti kami di Instagram. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita pun sangat diperkenankan. Semua tautan atau link ada di kotak deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita berjumpa lagi.